Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Raisa Bibi dengan NPM 10060321130 dari Prodi Farmasi Fakultas MIPA Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah tentang perilaku merokok bagi remaja dan pola asuh orang tua sebagai tugas akhir semester 2 mata kuliah Bahasa Indonesia. Langsung saja ke pendahuluan. Latar belakang dari penelitian ini adalah perilaku merokok menjadi masalah serius bagi Indonesia pada saat ini, terutama pada remaja. Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam acara The Fourth Indonesian Conference on Tobacco or Health 2017 menuturkan bahwa 36,3% penduduk Indonesia pada saat ini merupakan perokok. Bahkan 20% diantaranya merupakan remaja berusia 13-15 tahun. Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia dengan jumlah kasus perokok remaja yang cukup tinggi dengan rata-rata jumlah rokok yang dihisap sebanyak 16 batang per hari. Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan karena berdampak buruk dan mengancam generasi muda. Leventhal dan Cleary mengatakan perilaku merokok adalah suatu kegiatan atau aktivitas membakar rokok dan kemudian menghisapnya dan menghembuskannya keluar sehingga dapat menimbulkan asap yang dapat terhisap oleh orang-orang di sekitarnya. Dampak buruk perokok selain dari segi kesehatan juga berdampak terhadap hubungan sosial, perekonomian, dan psikologi seseorang. Dari segi kesehatan, merokok dapat meningkatkan risiko timbulnya berbagai macam penyakit seperti penyakit jantung, gangguan pembuluh darah, kanker paru-paru, kanker rongga mulut, tekanan darah tinggi, bronkitis, impotensi, gangguan kehamilan, serta cacat pada janin. Lalu pada aspek sosial dari perilaku merokok dapat menimbulkan efek buruk bagi perokok pasif, dikarenakan resiko yang ditanggung oleh perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif. Aspek ekonomi dari merokok pada dasarnya merupakan kegiatan yang sia-sia dalam bentuk membakar uang. Sedangkan dampak psikologis yang ditimbulkan dari perilaku merokok adalah timbulnya pengaruh terhadap pikiran, perasaan, dan adiksi atau ketagihan yang sulit untuk dihentikan sehingga menyebabkan remaja ingin terus mengulang perilaku merokoknya. Meskipun dampak perilaku merokok sudah disampaikan baik dalam buku rokok maupun kampanye, iklan bahkan individu sudah mengetahuinya. Namun hal ini tidak mampu menurunkan angka perokok atau perilaku merokok. Bahkan angka perokok semakin meningkat dan menambah ke usia anak-anak. Kondisi ini tentu saja semakin memperburuk generasi muda karena selain tuntutan faktor ekonomi terkait kemampuan dalam membeli rokok, tentu saja berimbas kepada tindakan asusila seperti mencuri, memaksa agar mendapatkan rokok, bahkan dapat mengarah kepada penggunaan obat terlarang. Untuk itu diperlukan suatu usaha untuk membentuk sikap dan perilaku anak atau remaja agar terhindar dan berhenti merokok, yaitu kembali kepada keluarga melalui pengasuhan. Penelitian menemukan bahwa pola asuh merupakan salah satu faktor penyebab munculnya perilaku merokok pada remaja, khususnya pola asuh permisif orang tua. Sehingga penerapan pola asuh yang sesuai dengan karakter anak atau remaja merupakan hal yang dibutuhkan karena orang tua merupakan sekolah atau lingkungan pertama bagi anak sebagai tempat diajarkan akal budi. Menurut Baumlin, pengasuhan pada prinsipnya merupakan parental control. Baumlin mendefinisikan pola asuh sebagai pola sikap atau perlakuan orang tua terhadap remaja yang masing-masing mempunyai pengaruh tersendiri terhadap perilaku remaja, antara lain terhadap kompetensi emosional, sosial, dan intelektual remaja. Baumlin juga membagi jenis-jenis pola asuh menjadi 4 bagian, diantaranya gaya pengasuhan autoritatif, gaya pengasuhan autoritarian, gaya pengasuhan permisif memanjakan, dan permisif tidak peduli. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh pola asuh orang tua terhadap perilaku merokok remaja. Lalu rumusan masalah dari penelitian ini yang pertama, apakah faktor merokok bisa terjadi karena pola asuh orang tua yang kurang baik? Yang kedua, apakah rokok memiliki dampak yang berbahaya bagi orang sekitar? Lalu yang terakhir, bagaimana cara menyadarkan para perokok untuk berhenti atau mengurangi merokok? Lalu tujuan dari penelitian ini yang pertama mendeskripsikan apakah kebiasaan merokok terjadi karena pola asuh orang tua yang kurang. Yang kedua, mendeskripsikan bahaya rokok bagi orang sekitar. Dan yang terakhir, mendeskripsikan cara atau upaya yang dilakukan untuk mengurangi orang yang kecanduan merokok. Lalu, landasan teori dari penelitian ini. Teori yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teori yang diungkapkan oleh Lauren Green dalam Menoto Atmojo bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu faktor predisposisi yang mencakup pengetahuan dan sikap
masyarakat terhadap kesehatan, tradisi, dan kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, sistem nilai yang dianut masyarakat, tingkat pendidikan, tingkat sosial ekonomi, dan sebagainya. Untuk berperilaku sehat, masyarakat kadang-kadang bukan hanya perlu pengetahuan dan sikap positif serta dukungan fasilitas saja, melainkan diperlukan perilaku contoh atau acuan dari orang tua, para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para petugas, terlebih lagi petugas kesehatan. Apabila orang-orang tersebut memberikan contoh yang tidak baik di depan remaja, maka perilaku tersebut akan cenderung ditiru oleh remaja. Lalu metode penelitian. Sampel pada penelitian ini yaitu remaja laki-laki yang melakukan perilaku merokok dengan rentang usia 15-19 tahun dan tinggal bersama orang tua yang berjumlah 125 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan skala pola asuh orang tua yang dikemukakan oleh Baumrill yang terdiri dari 2 dimensi yaitu kontrol dan penerimaan. Sedangkan skala perilaku merokok disusun berdasarkan aspek-aspek perilaku merokok yang dikemukakan oleh Leventhal dan Cleary, yang terdiri dari fungsi rokok dalam kehidupan sehari-hari, intensitas merokok, tempat merokok, dan waktu merokok. Reliabilitas skala perilaku merokok yaitu 0,710 dan skala pola asuh orang tua yaitu 0,78. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis regresi. Lalu hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Pola asuh orang tua sangat menentukan karakteristik remaja dalam berperilaku. Salah satunya adalah perilaku merokok. Tinggi rendahnya perilaku merokok yang dilakukan oleh remaja laki-laki tergantung pada kontrol dan penerimaan yang diberikan oleh orang tua terhadap remaja di rumah. Hal ini sesuai dengan teori pola asuh yang dikemukakan oleh Baumrill, di mana terdapat 2 dimensi pola asuh orang tua, yaitu dimensi kontrol dan penerimaan. Pada keluarga yang orang tuanya menerima dan tanggap dengan anak-anak, sering terjadi diskusi terbuka dan sering terjadi proses memberi dan menerima, seperti saling mengekspresikan kasih sayang dan simpati. Namun pada orang tua yang menolak dan tidak tanggap terhadap anak-anak, orang tua bersikap membenci, menolak, atau mengabaikan anak-anak. Sikap orang tua seperti itu sering menjadi penyebab berbagai masalah yang dihadapi oleh anak, mulai dari segi kognitif, kesulitan akademis, ketidakseimbangan hubungan dengan orang dewasa dan teman sebaya, masalah karakteristik seperti kenakalan remaja. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perilaku merokok yang dikategorikan sedang, rendah, dan tinggi. Sedangkan pola asuh yang dominan diterapkan oleh orang tua siswa SMK, yaitu pola asuh permisif dan autoritatif. Menurut Stefan Gilpin dan Pierce, orang tua harus dapat menjaga komunikasi dengan remaja, menerapkan aturan-aturan yang ada di dalam keluarga seperti aturan untuk tidak melakukan perilaku merokok. Selanjutnya, hal serupa juga disampaikan oleh Ari Yani. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara pola asuh keluarga dengan perilaku remaja yang merokok, agresif, dan seksual. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Nurmanah juga menyatakan bahwa terdapat hubungan antara pola asuh orang tua dengan perilaku merokok pada remaja laki-laki. Purlock menyatakan bahwa remaja dengan penerapan pola asuh permisif tidak peduli, lebih cenderung bebas melakukan kenakalan remaja karena orang tua dengan pola asuh permisif tidak peduli memberikan kebebasan tanpa batas kepada remaja. Sandrock menjelaskan bahwa pola asuh permisif tidak peduli adalah suatu pola di mana orang tua sangat tidak ikut campur dalam kehidupan remaja. Gaya pengasuhan ini dicirikan dengan kontrol orang tua yang kurang, bersifat longgar atau bebas, anak kurang dibimbing dalam mengatur dirinya, hampir tidak menggunakan hukuman, dan anak diizinkan membuat keputusan sendiri dan dapat berbuat sekehendak dirinya. Lalu kesimpulan dari penelitian ini, perilaku merokok merupakan ancaman terhadap generasi muda, sehingga perlu antisipasi. Orang tua merupakan lingkungan pertama yang dapat membantu mengantisipasi perilaku merokok pada remaja. Hasil penelitian membuktikan bahwa pola asuh orang tua berpengaruh terhadap perilaku merokok remaja. Peran orang tua merupakan faktor penting dalam menghadapi perilaku merokok remaja. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.